Hedi Lamar sang ibu Wi-Fi. Hedi Lamar lahir pada tanggal 9 November 1914 di Austria dengan nama asli Hedwig Eva Maria Kistler. Hedi Lamar berasal dari keluarga Yahudi yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang direktur bank, sedangkan ibunya adalah seorang pianis Yahudi ternama pada saat itu. Kecantikannya menjadi pusat perhatian ketika pertama kali ditemukan oleh sutradara asal Austria Max Reinhardt saat masih berusia 16 tahun. Dia mempelajari seni peran bersama Reinhardt di Berlin. Karirnya dimulai pada tahun 1930 ketika membintangi film berskala kecil berjudul Money on the Street. Lalu di tahun 1933 muncullah film Ekstasi di mana dia tampil telanjang selama beberapa detik dan dilaporkan melakukan simulasi hubungan seksual dan orgasme. Jelas film ini memicu kontroversi dan tidak lazim pada zamannya. Namun berkat film ini Hedi terkenal dan dilirik oleh produser film Hollywood. Pada tahun 1933 saat Hedi tampil di panggung teater Wina, sosoknya menarik perhatian orang terkaya di Austria, Friedrich Mendel. Dia adalah seorang pebisnis pemilik perusahaan persenjataan di Austria. Mendel mendekatinya dengan sangat gigih hingga Hedi setuju untuk menikah dengannya meskipun tidak direstui oleh orang tuanya sendiri. Pernikahan ini membuat Hedi terkekang dan tidak bahagia. Suaminya yang cemburuan melarangnya berakting di film, memata-matai dan menyadap semua panggilan teleponnya, serta mengurungnya. Hedi diizinkan keluar dengan syarat dikawal oleh seorang pelayan. Mendel tidak ingin orang-orang melihat istrinya dalam semua film yang sudah diperankannya, sehingga dia pun mulai mencari setiap salinan film apa saja yang dibintangi istrinya. Mendel dikabarkan telah berusaha untuk menghentikan karir aktingnya di Jerman. Akhirnya Hedi tidak tahan dan memutuskan untuk melarikan diri. Di salah satu pesta saat suaminya yang cemburuan mengaraknya berkeliling untuk dipamerkan kepada semua orang, Hedi berhasil meminta bantuan seorang perwira Inggris yang setuju untuk membantunya. Dengan memakai seragam pelayannya, dia membawa semua perhiasan yang bisa dia bawa di dalam seragam itu lalu pergi melarikan diri ke London. Segalanya mulai berjalan dengan baik bagi Hedi karena kepala Metro Goldwyn Mayer, yakni Louis Mayer, juga berada di London saat dia berada di sana. Hedi mengatur pertemuan dengannya dengan bantuan agen studio yang bertanggung jawab atas pencarian bakat. Mayer menawarinya kontrak selama 6 bulan dengan bayaran 1.700.000 seminggu. Hedi menolak karena dia tahu bahwa bakatnya bernilai lebih dari itu. Lalu Hedi berusaha untuk bertemu lagi dengan Louis Mayer dan menyusulnya ke Amerika Serikat. Karena tiket kapal pesiar telah habis, Hedi menyelinap ke dalam kapal dengan cara menyamar sebagai pengasuh dari penumpang berusia 14 tahun. Aksi ini membuat Mayer sangat terkesan dengan keberanian Hedi yang kembali kagum dengan kecantikannya yang dimilikinya. Sehingga Mayer kembali merenungkan keputusannya dan menawarinya kontrak selama 7 tahun dengan bayaran mingguan sebesar 7.800.000. Mayer memberinya salah satu peran utama di film Algiers tahun 1938. Lalu mulai mempromosikan aktris yang tidak dikenal tersebut kepada para penonton sebagai aktris Austria yang sangat populer sekaligus wanita paling tercantik di dunia. Namanya semakin terkenal saat ia berperan sebagai Delilah di film Samson and Delilah. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selain sebagai aktris, Hedi Lamar juga dikenal sebagai seorang ilmuwan. Dia ikut menciptakan teknik awal untuk penyebaran komunikasi spektrum, kunci bagi banyak komunikasi nirkabel saat ini yang kemudian berkembang dan kita kenal sebagai Wi-Fi. Pada tahun 1942, Hedi dan komposer George Antheil mematenkan yang mereka sebut Secret Communication System. Versi awal pindah frekuensi ini adalah pemanfaatan roll piano untuk berpindah-pindah di 88 frekuensi dan bertujuan agar torpedo yang dipandu radio sulit terdeteksi musuh. Meski mereka mempresentasikan teknik ini di hadapan Angkatan Laut Amerika Serikat, ide ini ditolak dan tidak diadopsi. Audio Jungle. Karena mungkin pengembangan yang terhambat, paten ini baru diketahui publik pada tahun 1997 ketika Electronic Frontier Foundation memberi penghargaan kepada Hedi atas kontribusinya. Ide
Ide pindah frekuensi Hedy dan Antel menjadi dasar teknologi komunikasi spektrum sebar masa kini seperti Bluetooth, COFDM yang dipakai oleh koneksi jaringan Wi-Fi, dan CDMA pada telepon nirkabel. Prestasi Hedy sebagai penemu membuatnya dijuluki The Mother of Wi-Fi atau Ibu Wi-Fi, dan berbagai teknologi komunikasi nirkabel lainnya seperti Bluetooth dan GPS. Dilaporkan bahwa Hedy Lamarr menikah sebanyak 6 kali. Yang pertama dengan seorang pengusaha asal Austria Fritz Mendel. Yang kedua Jean Marquet, seorang produser film. Yang ketiga John Loder, seorang aktor. Dari pernikahannya, Hedy memiliki 2 anak bersama John. Namun rumah tangga mereka pun retak dan berakhir dengan perceraian. Yang keempat Teddy Stauffer, seorang musikus dan aktor. Yang kelima Howard Litt, petinggi minyak Texas. Yang keenam Lewis G. Buice, seorang pengacara. Sayangnya semua pernikahannya berakhir dengan perceraian dan tak ada yang bertahan lama. Hedy juga pernah berkencan dengan Charlie Chaplin pada tahun 1941 dan beberapa aktor lainnya. Pada tahun 1953, Hedy resmi menjadi warga negara Amerika. Pada tahun 1960-an, saat kecantikannya mulai memudar, Hollywood tidak lagi membutuhkannya dan karirnya pun mulai meredup. Akibatnya Hedy hidup dengan bayaran pensiun yang sangat kecil. Hedy meninggal di Florida pada 19 Januari tahun 2000, memasuki usia 86 tahun. Tanggal 9 November diperingati sebagai Hari Penemu Dunia atau International Inventor Day. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahir Hedwig Eva Maria Kistler. Ia dikukuhkan ke dalam National Inventor Hall of Fame pada tahun 2014 karena perannya dalam pengembangan teknologi lompatan frekuensi.